Hari ini kita bersama mengucap syukur di dalam merayakan Ekaristi Syukur HUT Paroki ke-94, pemberkatan gedung gereja kita tercinta, dan kita juga menghantar para calon krismawan krismawati agar Roh Kudus turun dan tercurah pada diri mereka. Semoga kami yang memuji Engkau di tempat ini semakin diteguhkan di tempat ini, agar kami tidak hanya berdoa di hadapan patung ini, melainkan juga meniru teladan keluarga kudus-Mu. Paroki Santa Teresia Sedayu, sebuah paroki yang berjarak 12,5 km arah barat kota Yogyakarta, dikenal juga sebagai paroki perbatasan. Tentang Sedayu, yang saya tangkap kesan utama bukan kota, bukan desa. Tempatnya desa, tetapi pola pikir orang-orangnya juga bukan kota, juga bukan desa. Situasi pada waktu itu masih lebih terasa sebagai suasana pedesaan ya. Karena walaupun dari segi kuantitas jumlah umat paroki ini hanya sekitar 4.000 jiwa, akan tetapi wilayahnya sangat luas, mencakup 3 kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo. Santa Teresia Sedayu di usianya yang ke-80 tahun ini beragam kisah telah digoreskan. Tak terhitung pula tokoh dan pekerja Tuhan lahir dari paroki perbatasan ini. Dari Sedayu, panggilan-panggilan hidup khusus menjadi imam, biarawan, biarawati itu kalaupun tidak bisa dikatakan sangat banyak, tetapi tidak sedikit. Itu juga tanda lain bahwa paroki itu menjadi semakin dewasa. Ya, sejak 80 tahun lalu, Sedayu dengan berbagai kekasan yang dimilikinya telah menjadi bagian aktif dari perkembangan agama Katolik di dunia. Hari ini kita bisa berkumpul dalam perayaan Pesta Syukur 80 tahun paroki. Karya misi di Sedayu tak bisa dilepaskan dari perkembangan agama Katolik di Yogyakarta. Adalah Pastor Henry van Dres SJ, seorang pastor Belanda kelahiran Surabaya.
Ia dikenal sangat pandai memikat pendengarnya serta mahir berbahasa Jawa. Karena kelebihan itulah, Henry van Dres banyak mengajar magang baptis di luar Kolosem Muntilan, tempatnya berkarya sebagai guru. Sejak akhir tahun 1914, ia memberi pelajaran agama di rumah Raden P. Himawijaya yang tinggal di Kumendaman, Yogyakarta. Ia mengajar 2 kali setiap minggunya. Salah satu murid Van Dres adalah Raden Mas Purwodiwiryo, yang kemudian dibaptis dengan nama permandian Yusuf. Karenanya, Raden Mas Purwodiwiryo ini kemudian lebih dikenal dengan nama Den Mas Yusuf. Den Mas Yusuf adalah katekis pertama di Yogyakarta. Ia punya jasa besar dalam perwataan Injil di Yogyakarta. Den Mas Yusuf pula yang memperkenalkan agama Katolik bagi warga Sedayu. Awal abad 20, Stasiun Sedayu adalah akses penting bagi Sedayu dan sekitarnya, di samping jalan raya yang dibangun Dendles tentu saja. Melalui stasiun ini, anak-anak memulai perjalanan studinya ke kota. Stasiun ini juga sangat berarti bagi para pedagang, serta warga Sedayu lainnya. Mbah, tumbas kacang, pinten Mbah? Bungkus Mbah. 5 sen. Bawa sekedhep ale. Tambah kiwo dan rokok. Nggih. Jajan ora apa-apa. Pinten Mbah? Oh, nggih niki. Niki Mbah. Arake ngilu iki panganane iki. Daerah ini nanam tebu. Nggih, nanam tebu. Menawi itu pantun mboten. Pantun wonten. Terus sak glebak tanami tebu, sak glebak malih tanami pantun. Pada masa itu, sebagian besar warga Sedayu hidup dari hasil mengolah ladang dan sawah. Beberapa lainnya bekerja sebagai buruh di perkebunan tebu. Para perempuan bekerja sebagai buruh tenun. Sementara itu, di bagian selatan, tepatnya di dekat perempatan Sedayu, sebuah pabrik gula yang telah bangkrut menyisakan bangunan besar dan berlumut. Ye tesih menangi. Alit kula alit sekolah. Bangunan, nggih wonten perapatan nika, pabrik namun pabrik Sedayu. Pasar Sing pasar iki napa? Nggih. Dan nika bekasnya tinggi pasar. Tepatnya di kecamatan sekitar. Melalui majalah Cloverbond, H. Bastiance SC menulis, kejayaan sudah tidak ada lagi. Yang ada sekarang adalah puing-puing. Siapa yang pernah melihat pabrik gula besar yang terletak di tengah desa menghijau dengan latar belakang Gunung Merapi yang menjulang megah? Pabrik gula itu tidak beroperasi lagi. Seorang turis yang pernah lewat yang tidak tahu keadaan sebenarnya atau berpikir bahwa ini kegagalan pihak barat, sementara mereka yang mengenal lebih dalam kehidupan orang Jawa yang miskin. Pabrik itu menjadi kenyataan yang menyedihkan.
orang-orang Sedayu adalah orang-orang yang miskin dan unduk. Mengatasi situasi seperti itu dibutuhkan daya kekuatan yang besar. Ya, pada masa itu kemiskinan menjadi latar belakang kehidupan orang-orang Sedayu. Pada waktu itu, beberapa orang Sedayu sudah mengenal agama Katolik. Kadang, mereka dikunjungi oleh Raden Mas Yusuf Purwodiwiryo atau Den Mas Yusuf, seorang katekis asal Yogyakarta. Sampun tetes danten. Tahun 1923, Romo Rekso Atmojo SC datang ke Sedayu untuk memperkenalkan ajaran agama Katolik. Beberapa warga menyambut baik kedatangan Romo Rekso Atmojo. Akhirnya, mulai tahun 1924, Romo Rekso Atmojo SC dan Romo Kadohok SC datang ke Sedayu secara rutin. Tahun berikutnya, Romo Rekso Atmojo yang datang bersama Romo Strater SC mengadakan pertemuan dengan 25 orang dari Sedayu. Mangun Darmo, seorang guru kejawen asal Dusun Gubuk, juga turut dalam pertemuan ini. Pada kesempatan itu, mereka memaparkan tentang ajaran-ajaran Katolik. Pertemuan ini disambut baik oleh warga. Pertemuan selanjutnya selalu diikuti oleh semakin banyak warga. Mereka bahkan meminta agar Romo lebih sering datang. Romo kemudian mendatangkan para guru agama untuk mengajar agama di desa-desa sekitar Sedayu. Anjing monggo, kalau nggak sakit liatu, Romo, mungkin kalau kalian rencang-rencang, mungkin kalau mungkin umat kita sudah. Melihat perkembangan yang menggembirakan, Romo Rekso Atmojo dan Romo Strater mencetuskan ide untuk mendirikan tempat ibadah. Mangun Darmo yang ketika itu menguasai sebagian besar tanah di Dusun Gubuk, bersedia melepas tanahnya yang terletak di pinggir sungai seharga 300.000 gulden. Di tanah itu kemudian didirikan sebuah gereja. Nipun Mbah Mangun siosé ditawake pinten niki pekarangane jenengan? Sakniki anu mawon. Pokoke pancene pisan ngono. Terus kalian terus mawon Mbah Mangun. Kula nyuwun 300. 300. Nggih, pun 300 mawon nggih. Nggih, ayo terus niki nggih, pun. Matur nuwun. Tepang kalih Mbah Mangun Darmo tesih menangi. Oh isa keras. Tiyangipun pripun niku, Pak? Galak keras wonge cendhek. Oh nggih. Mula niku bener. Mucal agama. Agama. Nek ora menyang ya parani tenan. Pandani. Ini yo patuh apa. Mulai ngandani pripun, Pak? Kowe iki sesuk dadi apa? Nek dididik apik ora gelem. Sesuk kowe iki dadi wong tuwa ngluwi aku. Ora mungkin. Kowe iki nek dikandhani arep dadi wong elek ora mungkin, mesti wong cara wong pinter dadi pinter. Ora ngantel sekolah ki ora marai wong pinter dadi pinter, ora ono sekolah kok. Malah dadi bodoh ki ora ono. Mulane sekolah ayo. Ning kuwi mau Darmo. Nggawa banggula. Kalih nggawa banggula panganan ngelak apa ora? Ngarenaken ya pinter ngelak apa? Ngelak. Ayo diparingi nang grisa. Acarane ngono. Lare-lare umur pinten niku ingkang diucal? Ngono. Oh, lare-lare. Dadi yen wektu-wektu wingi kuwi Romo. Kula nuwun. Oh. Moga. Nuwun. Berkah dalem Romo. Berkah dalem Romo. Bangun. Ya wis kene. Heeh. Iya, melu jagongan kene. Nggih.
Nah, niku wae Rama bab manekung atine wong Jawa. Kuwi kawit biyen pancen Mangundarmo adalah seorang mantan lurah. Ia juga adalah seorang mantan guru ngelmu yang mengajar pengikutnya dengan cara tersembunyi tentang ilmu mistik. Beberapa orang mengenalnya sebagai pribadi yang keras. Akan tetapi, proses jual beli tanah miliknya dengan pihak misi agaknya menjadi awal keterlibatan aktifnya terhadap penyebaran agama Katolik di Sedayu. Mangundarmo bahkan menjadi salah satu tokoh Katolik pada masa awal berdirinya gereja Sedayu. Nyuwun pangapunten Rama. Bab dina kang kapitu. Dadi ing dina kang kapitu kuwi Gusti ora makarya. Ora tumindak apa-apa. Nah, kuwi padha ngaso, padha kanggo manembah marang Gusti. Sedina kuwi Gusti ngasuh. Awake dhewe para manungsa juga uga kudu ngurmati dina kang kapitu kuwi ngasuh dinggo sembahyang karo Gusti Kang. Ngaten Rama. Ia juga dipercaya menjadi katekis propagandis. Katekis propagandis adalah seorang katekis yang dikirim ke daerah-daerah untuk membuka misi. Dengan bekal Rp15 per bulan, Mangundarmo kemudian dikirim ke Gunung Kidul. Dan pada Sabtu Sepi, ia berhasil membawa 4 orang untuk mengikuti misa di Kota Baru. Mbak Mangun ini pernah diutus dados katekis teng Wonosari nggih. Nang Wonosari, terus nang Kokap. Ana aku ya krungu dikandani nang Kokap. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Ekaristi pertama dilaksanakan di Sedayu pada tanggal 14 Januari 1926. Perayaan itu dihadiri oleh 180 orang. 30 di antaranya sudah masuk Katolik dan menerima sakramen Maha Kudus. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. Nika umat ten Sedayu niku tesih kathah sik dereng saged maca tulis. Nah nika pripun saumpamane sadar bahwa sebagian besar warga belum bisa baca tulis, Romo Rekso Atmojo dan Romo Strater pun memprakarsai berdirinya beberapa sekolah untuk masyarakat umum. Akhirnya didirikan 3 buah sekolah, yaitu Volksschool di Nglahartiwir, Volksschool di Kaliduren, dan Fair Volksschool di Gubuk. Goleki disekolahke, sing ora duwe-duwe kuwi disekolahke. Oh, mboten nyuwun ora ngerti. Romo tindak mubeng ngoten. Mubeng, dadi ngerteni umat sing ringkih-ringkih kuwi. Haris. Maune kula ya Romo dawa bertentangan arep di kayaknya nang Ambarowo. Mesu sekolah Ambarowo. Nang bapakku karo mbokku sing kawula. Ugi kelas pinten? Kelas kampung ya ming 5 mbiyen kan. Dure SD ra yuk skakel nek yen wong Londo. Skakel yuk HIS, yuk BHS, yuk MHS. Apa meneh tekan kono wong skakel iki ra. Ming kelas 5 tok. Oh, jatosipun badhe disekolahke kalih Romo Kadoh. Tahun 1926, Romo Kadohuk SC yang baru saja menyelesaikan cuti sakitnya di Belanda tiba di Yogyakarta untuk mulai berkarya di Sedayu. Kedatangan Romo Kadohuk disambut hangat warga Sedayu. Di samping beliau adalah pastor pertama yang menetap di Sedayu, orang-orang Sedayu juga senang karena Romo Kadohuk adalah seorang yang baik hati. Pastor yang juga putra seorang pengusaha kue ini dikenal senang membagikan kue coklat kepada umatnya. Anak gereja zaman Romo Kadohuk ini kan sing sregep nang gereja iki esuk mesti sowan diparingi coklat.
oleh organisator Romo selalu disebut kadoh. Dia orang yang baik sekali. Kalau kami dapat itu wajahnya mulai bersinar. Dia sudah tua pada waktu itu. Tidak banyak bisa keluar, tidak bisa jauh. Tetapi dia menerima kami itu begitu dengan penuh hati. Dan dia selalu bilang dia mengutip kata dari kitab suci. Omnia mea omnia tua sum. Jadi kepunyaanku menjadi kepunyaanmu. Di samping itu, umat yang tidak memiliki pakaian sering datang kepada Romo Kadohok, dan dengan senang hati, Romo Kadohok akan memberikan pakaian barunya kepada umat. Yuk, nyuwun rasukan Romo. Dipun paringi. Dipun paringi. Iya. Kali Romo Kadohok niku. Nggih. Dipun paringi. Ngambi gede ndak diboyo metu-metu. Ya untuk bisa duwe potongan ngaten lah. Lah nglewatane klambi wong biyen ya zamane isih larang dahan ngene. Ya wis entuk ya mudah-mudahan bisa. Ukuran Eropa niku. Dengan penuh semangat dan harapan, Romo Kadohok mulai menjalankan tugasnya sebagai misionaris di Sedayu. Mangundarmo dan seorang putranya serta beberapa katekis lain dengan setia mendampinginya. Romo Kadohok tinggal di Dusun Sedayu, di sebuah rumah kecil, sama seperti rumah penduduk lain. Nah, sing teng Sedayu niku marep mulan. Sing mriki. Sing mriki iki. Mriki niki. Oh mriki. Mriku sing marep mulan kidule ini Pak Pujo niku. Romo Kadohok pertama-tama lek rawuh teng mriku. Oh nggih. Pertama kali wonten Dusun Sedayu menika Pampun Bapak Marto Utomo Marto Dapar. Sementara itu, gereja yang digunakan sebagai tempat ibadah berdiri di bekas tanah Mangundarmo di Dusun Gubuk. Gereja dan pastoran yang menjadi tempat tinggal Kadohok berjarak kira-kira 1/4 jam jalan kaki. Karenanya, setiap pagi Romo Kadohok menyusuri rumah-rumah penduduk menuju gereja untuk doa pagi. Gereja itu sangat sederhana, tak beda dengan rumah-rumah penduduk di sekitarnya. Pada dinding bambu yang pernah digunakan sebagai perkakas dapur, sekarang digantung gambar hati kudus Yesus dan Bunda Maria. Di tempat yang dahulu dipakai untuk tempat tidur, sekarang berdiri altar yang putih dan diterangi oleh lilin-lilin, membuat suasana terasa tenang dan damai. Sinar matahari pagi menembus sela-sela genteng, seolah menjadi ucapan selamat pagi dari Allah, yang sebentar lagi akan memenuhi rumah itu dengan kuasanya. Sembayangan esok dino iki kawiwitan. Di depan altar, orang-orang duduk berkelompok, menunggu dan berdoa. Pada malam hari, karena penduduk baru pulang dari ladang jam 5 sore, Romo Kadohok berkeliling memberi pelajaran katekismus. Orang-orang itu mau mendengarkan Romo yang berjubah hitam panjang dan sudah tinggal di desa yang sepi dan miskin. Kang Joyo nih, Pak Ki. Monggo. Romo. Kadohok. Berkah salam. Romo, menika tiang-tiang kang sami nderek ing jalan. Menika karto, tak drik,
Paiman, Sentot. Nah, iki Joyo. yen wis ora sing tunggu kita wiwiti mulangan agama ing wong iki. Keberadaan Romo Kadohok yang menetap di Sedayu menimbulkan keresahan bagi mereka yang tidak simpatik pada agama Katolik. Mereka mengancam akan menghentikan para pengikut Kadohok dari pekerjaannya. Para wanita juga diancam tidak akan diberi benang pinta lagi. Bapak! Mana apa bane? Benang aku, Pak. Sopo kamu yo? Nganu, ngoyak-ngoyak ngomong. Berarti Romo Kadohok niku ngertos nek pas misa niki sing boten menyang sinten ya kan. Apal napa pripun? Ya akeh apale mau nyatane itu diparani. Menjelang Paskah pertama, Romo Kadohok harus berjuang agar umat Sedayu merasakan kegembiraan Paskah yang sesungguhnya. Jika di kota, altar telah dihiasi dengan daun palma, lilin, dan bunga. Bahkan, orang-orang mulai sibuk mengaku dosa. Tetapi keadaannya jauh berbeda dengan Sedayu. Di Sedayu, para ibu masih sibuk berbicara tentang pendapatan mereka di pasar pada hari itu. Para bapak masih merenung di muka rumah dengan kelobot di mulut sambil memikirkan nasib. Ada kalanya Romo Kadohok merasa putus asa, tetapi dukungan dari berbagai pihak terus menguatkannya. Salah satunya dari sebuah kelompok yang menamakan dirinya Sedayu. Kelompok ini beranggotakan 104 orang dari Kolose Santo Ignatius Amsterdam. Mereka berkumpul dan berdoa bagi pekerjaan misi di Sedayu. Karena itulah Romo Kadohok yakin ia tidak sendirian. Meski pelan keadaan pasti berubah. Dengan demikian, pekerjaan misi akan membuahkan hasil. Pertama kalinya saya mendengar kata Sedayu adalah pada waktu saya masih siswa di College Ignatius di Amsterdam, di Bremen. Romo Kadohok yang pada waktu itu di Sedayu, dia minta supaya anak-anak di College Ignatius khusus mendoakan Sedayu. Nah, pada waktu itu didirikan suatu seksi Sedayu. Dan benar, akhir tahun 1926, gereja dan pastoran baru mulai dibangun. Secara bergotong royong, umat mulai mengumpulkan bahan bangunan seperti batu sungai, batu bata, semen merah, pasir, dan lainnya. Beberapa bagian dari gereja dibangun dengan batu bata agar sakramen Maha Suci tersimpan dengan aman. Misi zaman semanten. Sedaya ragat-ragat ugi saking Romo menika. Nanging kenandangi kita sedaya umatipun. Bulan Oktober 1927, bangunan gereja baru selesai dibangun. Gereja baru ini berukuran 7 x 17 meter persegi dan mampu menampung 600 orang yang duduk di tikar. 14 Oktober 1927, Adrianus van Kalken SC, Superior Serikat Yesus di Batavia, memberkati gereja baru yang dinamakan Gereja Santa Teresia Sedayu. Santa Pelindung Misi itu dipilih sebagai nama pelindung bagi Sedayu, karena pemberkatan gereja baru itu bertepatan dengan peringatan 100 tahun wafat Santa Teresia.
Untuk menghindari konflik dengan mereka yang tidak simpatik dengan ajaran Katolik, pemberkatan gereja dilakukan dengan sangat sederhana. Hanya sekitar 200 umat saja yang hadir dalam perayaan itu. Dalam pemberkatan itu, Romo van Kalken mengajak umat Sedayu untuk selalu ingat pada anugerah sakramen Mahasuci. Romo van Kalken mengajak mereka untuk selalu mengunjungi sahabat yang setia itu. Wiwit ing dinten menika kita gadah sedherek ingkang setya, inggih Gusti Yesus ingkang tansah dumunung ing tabernakel. Sejak saat itu, Romo Kadohok tinggal di pastoran Gubuk. Kemajuan ini membuat Kadohok semakin giat bekerja. Dengan penuh semangat, Romo Kadohok melayani umatnya dibantu beberapa katekis. Ia juga sangat memperhatikan pendidikan umatnya. Beberapa umatnya disekolahkan. Beberapa yang lain bahkan ia ajari keterampilan khusus sesuai bakat yang dimilikinya. Gue nulungi keterampilan meneh cukur pemangkas rambut. Nah, pemangkas rambut iki kene sing ditulungi Pak Petrus Wajib Brojo Utomo, bapakne Suradiman kuwi. Diajari napa dikursuske? Hah? Diajari. Diajari kalian Romo Kadohok. Itu kok ke gunting kok kalah-kalah. Iki arep dicukur kepiye Pak Brojo? Lah, saya ini pun pripun Romo? Oh, nek aku iki sing isor iki dicukur dhisik, dientekke. Oh, nggih. Terus bar kuwi nganggo gunting sing iki jenenge coba dipencet. Iki jenenge coba dipencet. Niki? Oh. Nggih. Iki engko sponsor. Selain itu, Fairfax School, sekolah ongko telu atau 3 tahun di Gubuk, ia tingkatkan menjadi standard school, sekolah ongko 5 atau 5 tahun. Sejak saat itu, perkembangan umat semakin baik. Bahkan, beberapa orang dari Wijilan, Nanggulan, Godean, Klepu, dan Gamping datang ke Sedayu untuk mendapatkan pelajaran agama. Umat dari Wijilan bahkan harus menyeberang Sungai Progo menggunakan getek. Meski pada prakteknya, mereka lebih sering berenang menyeberangi sungai itu agar uang saku mereka utuh. Wijilan, Kulon Progo Wijilan itu Kulon Gamplong nika. Nek tindak mriki mboten mboten dalan gedhe nyabrang Progo. Klambine sandangane di ngonoke sungai ta. Niku sandangane tak dicopot. Oke telanjang ngono terus makin nang wetan kayak disere. Kun. Iki dulur-dulur saka kulon padha nginep. Setiap Sabtu, mulai jam 7 malam, umat dari Sedayu dan luar Sedayu dikumpulkan untuk diberi pelajaran agama bersama-sama. Mereka yang tinggal jauh dari Sedayu diinapkan di rumah Sastro Pawiro dan Rekso Ijoyo di Gubuk, rumah Stanislaus Sukemi Madio Suwarno di Goser, serta di pendopo sekolah rakyat. Dulu sih Kang, tak rokok. Pagi hari setelah mengikuti misa, mereka pulang dengan membawa uang sebenggol pemberian Romo Kadohok. Boleh. Nek sing di napa paringi maem barang niku sing wong saking Moncong Gubuk. Sampun saking mriki Kulon Progo. Niku mangke mrikane tesih nambangan boten wonten mergine nggih. Agek merau niku mangke dipun paringi sangu. Yen dumugi rika sonten dipun paringi maem mangke badhe wangsul ngaten. Kamu kasih meskipun kawan dosa amargi tempatipun
tepatipun mamu ki dibagi-bagi kok tempatipun wonten kalih gen. Gene Mbah Petrus Setropawira kalian Mbah Resa Wijaya. Pundi niku? Petrus Setropawira niku ngen kula niki. Oh teng mriki. Jamare omahe Joglo Budi. Selain di pasturan, Romo Kadohok juga mengajar di wilayah-wilayah, terutama wilayah yang jauh dari gereja, di antaranya Metes, Demangan, Sumbersari, dan Kaliduren. Dengan mengendarai sepeda, Romo Kadohok berkeliling menyusuri jalanan becek dan naik turun. Bahkan, ia pun harus menyeberangi sungai yang tengah meluap airnya. Sehingga kadang-kadang ia harus digendong untuk menyeberang agar jubahnya tidak basah. Iya nek nang saka eno nek nilai Romo Duh digendong. Saka nyabrang to, ateles engko jubahe digendong. Jubahe sebenggol. Sing gendong sinten niku, Pak? Sing gendong nek ra salah mingen Kemis. Namine Kemis Joko Malum sekolahane kuwi. Monggo. Dalam sebuah suratnya, Romo Kadohok pernah menulis, Dia tahu bahwa itu bukan proyeknya sendiri, tetapi proyek Tuhan setia. Dia menjadi instrumen dari Tuhan. Dan dia merasa itu didukung oleh Tuhan. Dia punya iman kepercayaan yang kuat. saking beratnya karya misi di Sedayu, bisa dipahami jika sekali waktu Romo Kadohok merasa putus asa. Melati. Sekali peristiwa, seorang gadis Katolik lari dari gereja dengan pemuda non-Katolik. Kulo badhe imahan. Ngono apa? Baik, ada mama. Ilmu omah-omah. Mboten apa. Ora gelem. Mergane apa? Kamu kulo badhe ndek kedadosan semahno. Coba dipikir-pikir. Apa bener wae sih tetep arep melu bojomu? Itu terjadi karena Romo Kadohok tidak setuju keduanya menikah di gereja. Ketika itu, dengan tegas Kadohok meminta sang gadis memilih pemuda itu atau gereja. Tetapi sang gadis memilih pemuda itu dengan mantap. Kadohok begitu sedih menghadapi kenyataan itu. Romo Dohok melihat bahwa ternyata bagi umatnya surga ataupun neraka hanyalah kata-kata semata. Ia menyadari bahwa hati umatnya belum tersentuh.
nopo? Tetapi akhirnya di kemudian hari, gadis itu kembali dan menyatakan penyesalannya. Romo Dehok pun mengurus dispensasi agar keduanya dapat menikah di gereja. Dan yang lebih menggembirakan adalah si pemuda berjanji untuk mengikuti pelajaran katekismus. Sementara itu di lain peristiwa, para katekismus banyak yang mengundurkan diri. Dari 100 orang yang terdaftar, sebagian besar tinggal di dekat gereja. Tapi justru mereka itulah yang malas mengikuti pelajaran katekismus. Mereka yang berasal dari jauh malah rajin ke gereja. Kegagalan yang sekaligus memperlihatkan sebuah keberhasilan di sisi yang lain itulah yang semakin menguatkan Kadehok. Di samping dukungan dari kelompok Sedayu yang tak pernah berhenti menguatkannya, secara berkala Kadehok terus menulis surat sebagai laporan bagi kelompok itu. Tahun 1939, pecah Perang Dunia Kedua. Walaupun Belanda memihak kepada sekutu, akan tetapi para misionaris Belanda senantiasa menekankan agar umat tetap menjadi bangsa pribumi tulen yang selalu mencintai tanah airnya. Tahun 1940, karena alasan usia, setelah 14 tahun berkarya di Sedayu, Romo Kadehok dipindahkan ke paroki Bugeran. Wis, Pak Mangun ngaturke aku terakhir ini. Ngatos-atos nderekaken Romo. Ya. Karo tulung ngawat-awatono. Nggih Romo. Ya. Nderekaken. Pun tindak. Romo, tindak pundi Romo? Arep ning Pugeran. Saiki aku ditugaske ning kono. Aku ketes sak menika nggenipun tindak Romo. Oh, berhubung iki tugas, aku ra iso nolak. Ya. Besok paroki Sedayu wis ana gantine. Nggih Romo. Sing tindak atas-atas. Ya. Oh, iya Melati. Aku pesen neng kahanan apa wae kowe aja nganti ninggalke Gusti Yesus. Sing ati-ati kabeh. Nggih, Romo. Sebuah perjalanan menuju kembali sebuah hari dan langit senja. Kabur harapan
Tahun 1978, Sedayu kemudian dipegang oleh Romo Sugianto PR. Karena gereja dirasakan telah mulai rapuh termakan usia, maka tahun 1979 gereja itu dibongkar. Gereja mulai dibangun bulan April 1980 dan selesai bulan Desember 1980. Setelah selesai dibangun secara gotong royong oleh umat, gereja Joglo berukuran 18 x 18 meter itu diberkati oleh Uskup Justinus Kardinal Darmo Yuwono pada 28 Desember 1980. Dus Sedayu heeft een indrukwekkende geschiedenis als voorbeeld van de missionering op Midden-Java. De bloei van Sedayu is te danken voor een groot gedeelte aan pastoor K. de Hoog. En natuurlijk aan de zegen van God. Mogen die blijven te midden van de umat van Sedayu. Tanah di sini gersang, tetapi kalau ditanami tanaman, disiram, dipupuk, tanaman itu akan subur dan menghasilkan buah. Demikian kalau di tempat ini ditanami iman akan Tuhan Yesus dan iman kepada Tuhan itu dipupuk, dipelihara, dijaga, tentu juga akan menghasilkan. Dan untuk saat ini hasil itu yang kita warisi sebagai warisan iman itu. Saya bersyukur dan gembira boleh terlibat dalam perjalanan sejarah umat Allah Paroki Santa Trisya Sedayu ini. Sebuah perjalanan, wahai jiwa gembala, semua hari dan tengah langit senja. Kabur-kabur harapan di ladang hamparan waktu. Kaki-kaki yang lelah, ajakan sahabat bagimu. Aku adalah bayangmu pagi hari. Aku adalah bayangmu petang hari. Sahabat setia yang selalu bersembunyi, karena kau adalah segalanya, karena kau selalu bersama.
Ini tanda tangan kula niki. Pertama. Pertama nopo? Pundi ngriki?